Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jumpa lagi. Kita akan mencoba untuk memahami modul perpustakaan pada aplikasi JIPAS. Jadi pada aplikasi perpustakaan ini apa saja di dalamnya, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi ini, ya. Kita akan coba masuk ke modul perpustakaan. Bapak dan Ibu, di menu utama ini, di tampilan utama ini ada akademik, keuangan perpustakaan, dan sebagainya. Kita coba masuk ke perpustakaan. Bapak dan Ibu, saya akan masuk sebagai super admin dulu ya. Nanti akan kita coba masuk menggunakan akun staf perpustakaan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh admin dan apa yang bisa dilakukan oleh staf perpustakaan. Bapak dan Ibu, pada perpustakaan, pada modul perpustakaan ini itu ada submenu referensi, pustaka, peminjaman, pengembalian, aktivitas, pengaturan, dan keluar. Pada menu referensi, Bapak dan Ibu, di sini tampak ada perpustakaan, format, rak, katalog, penerbit, dan penulis. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, perpustakaan. Apa yang dimaksud dengan perpustakaan? Perpustakaan adalah nama-nama perpustakaan yang ada di departemen. Ya, kalau hanya satu departemen saja, misalnya SMP, misalnya, maka nama perpustakaannya adalah misalnya Perpustakaan SMP Negeri 1 Kabupaten Tangerang, ya. Tapi kalau ada dua departemen, SMP dan SMA, seperti yayasan ini, kemudian perpustakaannya terpisah, ya, ruangannya misalnya terpisah, itu Bapak dan Ibu bisa membuat dua perpustakaan, yaitu perpustakaan untuk departemen SMA dan perpustakaan untuk departemen SMP. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klikkan tambah di sini. Kemudian pilih departemen. Kalau memang itu tidak per departemen, Bapak Ibu tinggal buat perpustakaan saja semua departemen gitu. Jadi kalau perpustakaannya hanya satu, tapi di dalamnya berisi buku-buku tingkat SMP, SMA gitu kan, cukup satu perpustakaan saja. Misalnya perpustakaan Darul Abror gitu kan, itu Bapak Ibu ya. Tapi karena ini ada dua departemen SMP SMA dan ingin dipisahkan, maka nama perpustakaannya dipisah menjadi perpustakaan SMA dan perpustakaan SMP. Oke, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, di sini ada jumlah judul. Ini artinya pada perpustakaan SMA sudah ada satu buku yang diinputkan. Kemudian di sini belum ada yang diinput. Nah, Bapak dan Ibu, yang SMA ini tidak bisa di delete ya, karena sudah ada atribut lainnya, yaitu jumlah judul bukunya. Kita coba kalau ingin hapus gitu ya. Nah, ini ada keterangan di sini. Maaf, Anda tidak dapat menghapus data ini karena telah digunakan oleh data lainnya. Artinya data lainnya di situ adalah ada data nama buku, judul buku ya, yang ini. Judulnya apa? Bapak Ibu bisa diklik di sini. Oh, sudah ada tuh judul bukunya, yaitu metode penelitian menggunakan struktur equation modeling dengan list real 9 ya. Structure equation modeling. Oh, list real ini list real ya, pengolah data pada penelitian biasanya ya. Penulisnya Setio Hariwinata, penerbitnya Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Ini tidak begitu lengkap Bapak Ibu ya. Nanti kita coba input satu buku yang lebih lengkap. Jadi kalau mau menghapus ini Pak, bagaimana? Ya berarti ini bukunya harus dihapus dulu gitu ya. Nanti di pustaka. Tapi ini misalnya nama pustakaannya belum benar nih, ada kesalahan atau mau diedit, Bapak Ibu kalau diedit bisa di sini ya. Nah, nama perusahaan bisa diedit gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan. Oke. Kembali ke referensi Bapak dan Ibu,
kita klik format. Yang dimaksud dengan format di sini adalah nama atau format-format yang ada di perpustakaan tersebut. Di sini misalnya kode BU itu adalah buku fisik, buku cetak Bapak Ibu ya. Ini boleh ditambahkan misalnya buku cetak gitu. Kalau sekarang ini kan ada muncul buku digital ya, buku digital yang format dalam file-file tersendiri gitu kan. Jadi kalau ini misalnya biar tidak tertukar, ditulis saja misalnya buku cetak gitu ya. Boleh Bapak Ibu ya, silahkan disesuaikan saja. Saya coba tambahkan menjadi buku cetak. Nah itu Bapak Ibu ya, biar tidak tertukar dengan buku digital. Bapak dan Ibu kalau menambahkan silahkan klik tambahkan. Kalau memang ada bentuk format lain silahkan ya. Misalnya di sini apa ya, surat kabar ya. Ada, kalau ada surat kabar boleh SK misalnya, atau SKB ya, SKB surat kabar. Hanya 3 digit Bapak Ibu ya. Surat kabar itu ya, itu aja. Kemudian klik simpan Bapak Ibu ya. Oh, kode ini sudah digunakan. Oh, sudah Bapak Ibu, mohon maaf. Mana? Oh, ini surat kabar sudah Bapak Ibu. Oh, sudah ya, sudah. Baik, kalau sudah rasanya cukuplah dengan berapa nih? 5 jenis format yang ada ya. Kita kembali ke referensi setelah format, kemudian rak dan katalog. Sebelum membuat rak, kita lihat dulu katalog Bapak Ibu ya. Nah, katalog ini adalah pengklasifikasian buku-buku yang ada di sekolah Bapak dan Ibu berdasarkan klasifikasi John Dewey ya, yang biasanya disebut dengan DDC ya, kalau tidak salah, Dewey Decimal Classification. Nah, Bapak dan Ibu ya, di sini jumlah judulnya kelihatannya masih kosong. Oh, ada satu yang tadi. Nah, ini yang pendidikan ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Yang tadi kan. Nah, ini sudah ada satu contoh ya. Ini Bapak dan Ibu, ini contoh misalnya 000 itu karya umum gitu ya. Kemudian 010 bibliografi, 020 perpustakaan dan sebagainya itu ya. Bapak dan Ibu bisa diedit di sini silahkan. Nanti disesuaikan dengan klasifikasi John Dewey kalau memang masih ada kesalahan. Atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan klasifikasi lain ya. Misalnya di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat klasifikasinya sampai dengan 900. Bapak Ibu misalnya mau menambahkan 920 silakan. Ya, tinggal tambahkan aja di sini. Tapi rasanya ini dengan klasifikasi yang ada ini sudah cukup Bapak Ibu ya, kalau untuk tingkat sekolah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita sudah mempelajari katalog, berikutnya adalah rak ya. Nah, rak ini adalah tempat penyimpanan buku-buku agar pada saat melakukan pencarian itu sangat mudah. Misalnya di sini karya umum itu ya, karya umum, kemudian sastra dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal nambahkan saja di sini untuk menambahkan raknya. Rak apa saja yang ini yang banyak, misalnya kalau di sekolah itu rak buku mata pelajaran IPA ya. Nah, IPA masuk ke berapa nih klasifikasinya ya? Boleh kita lihat dulu IPA pada katalog Bapak Ibu ya. Pada katalog. Atau kalau mau masuk di pendidikan boleh, di bahasa juga boleh. Ini bahasa aja misalnya, contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Oke, raknya kita tambahkan tadi 400 kalau tidak salah. Ya, 400. Nah, 400 bahasa itu ya. Jadi nanti buku-buku misalnya buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya itu ada di rak 400 itu ya Bapak Ibu. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu tinggal tambahkan ada berapa rak. Berarti kalau ada 7 rak tinggal Bapak Ibu tambahkan 7 rak berdasarkan klasifikasi. Saya yakin Bapak Ibu paham lah. Kemudian penerbit Bapak Ibu ya. Nah, penerbit atau penulis dulu boleh, penerbit dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di penerbit saya sudah menambahkan 2 penerbit, yaitu Pustaka Pelajar dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia. Itu ya, itu Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau menambahkan silahkan. Lebih bagus, lebih lengkap Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya
Tidak hanya seperti ini yang nomor 2 ada UI ya. Di sini tidak ada alamatnya, alamat penerbitnya, nomor teleponnya, kemudian alamat emailnya tidak ada. Tapi kalau ini cukup lengkap kelihatannya itu ya. Cukup lengkap. Kalau mau menambahkan tinggal klik di sini Bapak Ibu ya untuk penerbit. Nah, seperti itu. Ya. Oke, klik batal Bapak dan Ibu. Satu lagi penulis. Nah, penulis. Penulis di sini sudah ada. Kemudian saya tambahkan satu penulis lagi. Kodenya Profesor Dr. Haji Hadi Sabari Yunus, MA Dr. Andes. Ini nama penulis. Saya kasih kode HSY dari Hadi Sabari Yunus. HSY. Kemudian gelarnya Profesor Doktor ya. Haji MA Dr. Andes ya. Ulangnya cukup banyak. Silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian namanya di sini Hadi Sabari Yunus. Ini kelihatannya gelarnya terpisah ya, bagus ini. Jadi nanti pada saat melakukan pencarian itu akan berdasarkan nama. Kalau disatukan dengan gelar ini agak kesulitan gitu kan, sebab profesor bisa banyak gitu. Gelar belakang, oh ada gelar belakang di sini ya, MA kayaknya, MA. Kontaknya ada tidak kontaknya beliau? Oh tidak ada Bapak Ibu ya, kontak tidak ada. Kemudian biografinya ada di belakang Bapak Ibu ya, kalau ada di belakang, tapi kalau saya tulis terlalu banyak Bapak Ibu nanti silahkan kalau mau menambahkan ya. Ada biodata penulis ada di sini ya. Guru besar pada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan sebagainya. Bapak Ibu ya, saya sementara tidak menuliskannya dulu. Kemudian keterangannya boleh ditambahkan ya tentang selain biografi ya. Kita simpan Bapak Ibu. Nah, sudah ya. Oh, di sini MA-nya jadi ini ya, jadi double. Oke, saya edit dulu Bapak Ibu ya. Ini MA-nya. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nanti silakan disesuaikan. Oke Bapak dan Ibu, berarti ini sudah perpustakaan, format, rak, katalog, penerbit, penulis ini sudah. Maka pada modul pada sub menu referensi ini sudah selesai. Kemudian pustaka Bapak Ibu, kita klik pustaka. Nah, pada menu pustaka Bapak dan Ibu bisa menambahkan pustaka baru ya, pustaka baru. Misalnya saya coba masukkan sebuah pustaka baru. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan judul. Saya coba masukkan yang tadi sudah penerbit dan penulisnya sudah ya, sudah saya inputkan. Metodologi penelitian wilayah kontemporer. Harganya ya ini silahkan, misalnya harganya adalah 180.000 ya. Oke. Nah, katalognya masuk ke mana ini? Ini masuk ke pendidikan ya. Pendidikan itu nomor berapa? Kita cari.
ini aja Bapak Ibu ya, ke pendidikan aja ya. Kemudian, nah penulisnya di sini kan sudah ada dua ya. Tadi adalah Pak Hadi Sabari Yunus kan. Nah, kemudian ini pustaka pelajar kan. Tahunnya ini ada 2010 Bapak Ibu ya. 2010. Jenisnya, formatnya tadi masuk ke buku cetak Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi ini buku cetak ya. Yang tadi kita buat. Keywordnya, kata kunci untuk pencarian HSY saja ya. Saya tulis HSY. HSY. Nah, kemudian keterangan fisiknya di sini misalnya warna cover di sini biru ya. Biru dengan tulisan judul warna putih dan kuning. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Tambahan saja. Keterangan tambahannya boleh silahkan tambahkan lagi. Ini masuknya ke mana ini? Nah, kan ada 2 departemen ya. Saya masukkan ke SMA saja Bapak dan Ibu ya. Jumlah bukunya misalnya 5 ya. Misalnya 5. Tinggal masukkan aja 5. Kemudian Bapak dan Ibu, nah di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan cover ya, bisa menambahkan cover. Sementara saya belum ada covernya, saya kosongkan dulu. Kemudian selain cover ada abstrak ya, abstrak. Berarti berisi tentang semacam pengetahuan secara menyeluruh dari isi buku tersebut itu apa gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa dituliskan di abstraksi ya. Misalnya begini, buku metode penelitian wilayah kontemporer ini adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang metode penelitian dari sudut pandang wilayah kontemporer. Ya, apa itu wilayah kontemporer, dan seterusnya. Ya, itu silakan tulis ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau dianggap sudah selesai, klik simpan. Di sini ada notifikasi, data sudah benar, oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kembali ke perpustakaan, ke pustaka. Cari pustaka yang tadi apa sudah ada. Berdasarkan judul atau berdasarkan penulis. Berdasarkan penulis ini ada bla 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 gitu kan. Ini Bapak Ibu yang tadi itu kan. Yang buku yang satu kalau berdasarkan penulis tidak muncul karena tadi penulisnya tidak ditulis ya untuk buku yang satu. Sementara buku yang barusan saya inputkan ini ada yang lengkap. Jadi bisa melakukan pencariannya berdasarkan penulis, berdasarkan katalog. Nah, kalau katalog sepertinya ada ya. Katalog 400 kalau tidak salah tadi itu ya. Bukan 400 pendidikan itu tadi Bapak Ibu. Kita coba pendidikan. Yang mana Bapak Ibu ya? Pendidikan. Oh ini. Ada nggak? Oh ada Bapak Ibu ya. Nah dua-duanya ada masuk ke katalog pendidikan. Itu Bapak Ibu ya. Wah cantik banget ini Bapak Ibu. Bagus sekali ya. Ya. Nah Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menginput buku, ini jumlahnya ada di sini, jumlah tersedia 5, artinya siap dipinjam itu 5-5-nya ada di sini. Jumlah dipinjam belum ada yang minjam. Kemudian ketika menginputkan satu buku dengan jumlahnya 5 ya, itu kita bisa cetak barcode-nya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat kalau klik ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cetak barcode-nya 5 karena pada saat menginputkan jumlahnya 5. Ini. Kemudian ini nanti bisa dipotong-potong oleh Bapak dan Ibu, ditempel di buku tersebut. Ya. Itu. Ini 370 kodenya SY M. Nah, ini buku ke-1 2 3 4 5. Oh, sorry. Ini kode barcode-nya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dari 2? Karena sudah ada satu buku ya, yang ini nih. Nah, ya. Nah, jadi barcode-nya dimulai kedua. Ini hanya satu Bapak Ibu kalau kita klik ya. Hanya satu ya. Wah, cakep kan Bapak Ibu ya? Oke, ya, luar biasa. Bahkan kita bisa melihat rinciannya ya.
rinciannya. Yang ini yang tadi itu tuh ya, Bapak Ibu bisa kita lihat rinciannya. Kan ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Nah ini nanti nama-nama buku ini bisa di Bapak Ibu cetak sebagai bukti bahwa di sekolah Bapak dan Ibu ada buku induk ya. Nah, jadi kalau ada misalnya perpustakaannya punya buku induk, ada Pak ini daftar bukunya, tuh kan? Wah luar biasa. Itu Bapak Ibu ya. Oke, pustaka ya ini sudah. Statistik peminjaman belum ada, statistik pustaka yang paling banyak belum ada, statistik peminjaman pustaka juga belum ada. Itu Bapak Ibu ya. Oke, pustaka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ada peminjaman. Ya. Kalau ada yang mau meminjam, tinggal klik di sini. Nah, kemudian siapa yang meminjam? Pegawai, siswa, atau anggota luar sekolah. Jadi nanti kalau pegawai ini tinggal tambahkan di pengaturan ya, di pengaturan nanti akan dibahas. Di sini yang sudah ada pegawai, maka kita bisa mencari nama peminjamnya. Nah, di sini misalnya di sini peminjamnya adalah anak SMA misalnya Ahmad Ajijil. Nah, tinggal pilih aja Bapak Ibu. Klik. Nah, ya. Scan barcode ya. Nah, ini kalau mau di scan barcode. Ini nanti akan saya buat videonya bagaimana melakukan scan barcode dengan menggunakan alat scan ya, seperti di toko-toko swalayan gitu kan Bapak Ibu, saya yakin sudah. Tapi Pak, kalau tidak menggunakan itu apakah bisa? Bisa. Bapak Ibu tinggal lakukan pencarian ya. Buku apa yang dipinjam gitu kan? Berdasarkan judul misalnya kita cari di sini atau tampilkan semua boleh. Nah, ini kan ada nih. Tuh, jumlahnya kan 6 ya. Ada satu buku terdiri dari 5 dan satu buku hanya 1. Misalnya yang dipinjam ini 1 ya. Nah, kemudian tinggal klik ke tambah ke peminjaman. Ini Bapak Ibu di sini ada tanggal pinjamnya tanggal 5/1/2003, tanggal kembalinya tanggal 8, berarti 3 hari ya Bapak Ibu. Nanti ini setting ini akan ada pada menu berikutnya ya. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik simpan. Tambah ke daftar peminjaman. Kemudian simpan peminjaman ya. Kita coba aja. Datanya sudah benar, sudah. Oke, ya. Jadi ada satu orang siswa yang sudah melakukan peminjaman. Kemudian Bapak dan Ibu, menu pengembalian. Nah, menu pengembalian di sini tinggal klik pengembalian. Kemudian kode pustakanya berapa, gitu kan? Masukkan kode pustaka atau scan. Nah, gitu. Ini bisa dengan cara scan. Kalau tidak ada scan, Bapak Ibu tinggal inputkan kode pustakanya. Di mana kode pustaka? Kode pustaka itu di barcode yang dicetak, yang ditempel di buku itu, gitu ya. Tadi saya lupa kode pustakanya ya di peminjaman. Kita coba lihat dulu yang dipinjam itu kode berapa ya. Peminjaman, daftar peminjaman. Ini ya kalau tidak salah nih 002. Coba kita coba aja Pak, Bapak Ibu ya. Kita salin kemudian pengembalian. Coba kalau ini ditempel bisa tidak? Oh tidak ya. Kode peminjaman apa harus lengkap ya? Kita coba lihat kode peminjamannya apakah ini. Nah, kita coba salin pengembalian baru. Udah Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kodenya harus lengkap nih. Nah, ya, jadi buku yang kedua nih yang ada kode ini. Anggotanya namanya Ahmad Ajijil Husairi, metode penelitian wilayah temporer. Di sini pinjamnya tanggal 5, jadwal pengembaliannya tanggal 8, tapi tanggal penerimaan kembali ini tanggal sekarang gitu kan. Di sini tidak ada denda karena tidak ada terlambat gitu Bapak Ibu ya.
Kalau ada denda atau terlambat, nanti akan muncul otomatis Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menentukan jumlah denda per harinya gitu ya. Misalnya di sini pengembaliannya tanggal 8, denda per harinya itu misalnya 500 perak gitu kan. Dia terlambat 2 hari, di sini akan muncul angka 1000 ya. Oke Bapak dan Ibu ya. Klik terima. Terima apa ini? Terima pengembalian. Data sudah benar, oke. Maka Bapak dan Ibu, kita lihat peminjaman, daftar peminjaman. Oh, tidak ada tuh kosong Bapak Ibu ya. Nah, tidak kosong. Sudah ada ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian aktivitas ya. Nah, ini aktivitas. Di sini adalah kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh unit perpustakaan. Misalnya tanggal berapa ini ya? Bapak Ibu akan mengadakan acara sekarang tanggal 5, misalnya besok tanggal hari apa? Hari Jumat atau hari Sabtu ya. Kita coba buat hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 7, perpustakaan akan menyelenggarakan sebuah kegiatan, judulnya adalah baca puisi ya. Baca puisi tempatnya di perpustakaan di ruangan tertentu ya. Baca puisi antar kelas. Nah, antar kelas gitu kan. Ini yang dimaksud dengan kegiatan di sini, aktivitas ini adalah kegiatan perpustakaan gitu. Jadi pengelola perpustakaan ingin memanfaatkan atau meningkatkan minat baca puisi dan sebagainya, melakukan kegiatan. Itu Bapak Ibu ya. Kita coba simpan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oh, belum ada. Tambah aktivitas, refresh. Oh, karena besok, karena hari Sabtu nanti akan muncul ya. Akan muncul periodenya sampai dengan tanggal 7 misalnya. Oh, ini ya. Mohon maaf tadi periodenya 5 sampai dengan 5, harusnya 5 sampai dengan yang akan datang gitu. Ini untuk melihat aktivitas. Itu Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa sekali. Setelah aktivitas, pengaturan Bapak Ibu. Nah, pengaturan di sini di dalamnya ada daftar anggota non sekolah. Bapak Ibu tinggal tambahkan. Bapak Ibu guru lain silahkan tambahkan di sini. Misalnya saya coba tambahkan saya ya. Dedi Supriyadi misalnya. Supriyadi. Kemudian alamat dan sebagainya diisi silahkan. Kemudian fotonya, nah fotonya tinggal ditambahkan. Kemudian simpan. Nanti saya akan menjadi anggota perpustakaan di yayasan tersebut dengan nomor registrasinya adalah ang bla 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 sekian. Nah, kalau sudah benar semua tinggal klik simpan Bapak Ibu. Anda harus mengisikan nilai untuk alamat. Oh, alamat ternyata harus diisi ya Bapak Ibu ya. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Silahkan nanti lebih lengkapnya ya. Kembali ke pengaturan Bapak dan Ibu ya. Hak akses pengguna. Nah, Bapak dan Ibu di modul perpustakaan ini itu ada hak akses pengguna. Misalnya di sini saya sebagai manajer perpustakaan ini sudah ya. Ini saya bisa mengakses ke seluruh departemen ya, semua atau perpustakaan ya. Bahkan ini tidak hanya departemen, saya bisa mengubah apapun itu kan sebenarnya. Kemudian di sini ada nih Sri Wahyuni, dia staf perpustakaan di SMA ya, seperti itu. Untuk menambahkan misalnya di SMP, Bapak Ibu tinggal tambahkan aja di sini siapa yang mau ditambahkan ya. Kita cari nama pegawainya, misalnya saya cari nomor 35 ya. Nah, si Bu Yeni ya. Nah, kita coba. Nah, pengguna sudah memiliki password, artinya tidak perlu membuat password lagi buat si Ibu Yeni. Karena apa? Dia sudah punya password di modul lainnya. Jadi password itu cukup satu Bapak Ibu ya, untuk mengakses keseluruhan dari modul-modul yang ada di Jibas gitu. Kemudian dia sebagai apa? Misalnya sebagai staf perpustakaan. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Kalau manajer perpustakaan ini semua departemen mengaksesnya. Tapi kalau dia hanya staf, dia akan muncul mau ditempatkan di departemen mana? SMP atau SMA gitu ya. SMP berarti nanti perpustakaan SMP Darul Abror, pilih. Nah, ini. Oke, klik simpan. Nah, maka sekarang ada tambahan lagi ya, ini Farida. Itu Bapak dan Ibu ya.
nanti tugas-tugas staf itu ada secara tersendiri yang tidak semuanya bisa melakukan perubahan, termasuk di dalamnya adalah merubah misalnya klasifikasi ya. Itu staf tidak bisa mengubah klasifikasi. Yang bisa mengubah adalah manajer dan super admin itu Bapak Ibu ya. Staf itu nanti hanya melakukan aktivitas peminjaman dan pengembalian itu Bapak dan Ibu ya. Itu Bapak dan Ibu kalau sudah sebenarnya saya ingin sampai kepada bagaimana menggunakan scan ya. Scannya kebetulan saya sudah punya karena itu pernah digunakan, tapi ini tidak confirm ya waktunya. Nanti saja Bapak Ibu ya. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu. Jangan lupa kalau sudah selesai klik keluar. Klik keluar. Nah, gitu kan, kita kembali ke menu utama. Itu saja untuk tutorial pemanfaatan perpustakaan pada aplikasi Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah atau JIBAS. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.